Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Hairera Senja. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini Kasmi sengaja tidak pergi memantang karet, sebab tidak sabar menunggu kabar dari anaknya. Di ambang pintu, Kasmi berdiri dengan senyum yang mereka melihat anaknya pulang menggunakan mobil. "Bagaimana? Dapat pekerjaan apa kalian?" Baru juga Utri dan Dara sampai, Kasmi sudah mencecar dengan pertanyaan. "Utri ikut merias pengantin dan aku akan membantu Mak Inang untuk membereskan rumah." Dara terpaksa berbohong sesuai perintah Tuk Ranu agar merahasiakan pekerjaannya. Namun bukannya bersyukur, Kasmi malah berang lantas menyalahkan Utri atas pekerjaan yang didapat Dara. "Kenapa bukan kau saja yang jadi babu di rumah itu? Atau setidaknya mintalah pekerjaan yang lebih bagus." Utri tersentak disalahkan oleh Kasmi. Seandainya bisa, Utri ingin pekerjaan kakaknya ditukar dengan dirinya saja. Tapi semua pilihan bukan ada di tangannya. "Kenapa Mak menyalahkan Utri? Aku bersyukur dapat pekerjaan di sana daripada di kedai kopi ditatap lelaki penuh nafsu." "Diam kau Dara!" Keduanya terlonjak oleh bentakan Kasmi. Utri jadi semakin tertunduk, pandangannya mulai mengembun. "Sudah sepatutnya kau bekerja lebih keras, Ut. Siapa yang menanggung hidupmu selama 3 tahun ini? Siapa yang membayar keperluan sekolahmu? Jika bukan aku yang banting tulang sampai remuk." Dara menyela. "Mak, jangan bicara macam ini." Akibat membela Utri, nyaris saja Dara merasakan telapak tangan ibunya. "Jangan berlagak membela. Mak ini bicara apa adanya. Sungguh aku tidak sudi menanggung anak yang bukan darah dagingku. Semenjak Manto meninggal, sejak saat itulah harusnya Utri tidak lagi berada di rumah ini. Dia hanya orang asing. Hanya karena aku iba saja hingga dia masih berada di sini sampai hari ini." Patah berserak hati Utri mendengar sarkasan paling tajam dari Kasmi. Bendungan yang setengah mati Utri bangun akhirnya roboh. Kalimat menyakitkan itu membuat gerimis meruncing di pelupuk. "Maafkan aku telah menjadi beban untuk Mak selama ini." Setelah mengatakan sepenggal kalimat itu, Utri beranjak dengan berderai air mata meninggalkan Dara dan Kasmi. "Utri." Dara bisa merasakan bagaimana sakitnya perasaan Utri. Lekas disusulnya Utri ke kamar. Didapatinya gadis itu meringkuk di ranjang. Utri berusaha untuk tidak menangis tatkala Dara duduk di sisi ranjang. "Ut, kakak minta maaf atas perkataan Mak tadi." "Tidak apa-apa kak, Mak bicara apa adanya. Utri memang beban untuk Mak," sahutnya sengau dan purau. Dara tidak bisa berkata lagi. Semakin membicarakan itu, pasti semakin menyakiti Utri. Akhirnya Dara membiarkan Utri seorang diri. Setelah Manto meninggal, tidak ada siapapun lagi yang Utri miliki. Semua keluarga Kasmi kurang ramah pada Utri. Bahkan ada yang memandang sinis. Jika sedih seperti ini, Utri selalu terkenang sosok ayah. Kadang-kadang Utri sering berpikir untuk menyusul ayahnya yang telah lama tiada. "Bapak, apa kabar? Utri rindu Bapak." Dari balik pintu, Dara terisak tatkala mendengar rintihan Utri. Gadis malang itu menumpahkan segala beban batin di kamar. Ketika tidak ada yang bisa dikatakan, semuanya hanya terangkum dalam air mata. Utri meringkuk di ranjang usang miliknya. Ia menangis sampai lelah dan tertidur. Aroma bunga kenanga menyeruak dalam rongga hidung. Utri duduk menunduk.
menekuk kedua lutut tatkala aroma kenanga tercium. Utri pun mendongak. Utri tidak terkejut sama sekali atas kedatangan pemuda itu lagi dalam mimpinya. Matanya sendu dan mengabur menatap Awang. Seraut dan mata teduh itu benar-benar menenangkan Utri. Ia pun tetap diam sampai tangan Awang terulur menyeka pelan sisa-sisa air mata yang belum mengering. Setiap sentuhan itu menghantarkan ketenangan di jalur nadi. Ada banyak hal yang ingin Utri ketahui, tetapi rasa sedih membuatnya enggan bicara. Awang menggandengnya duduk di sebuah batu besar yang ada di padang ilalang itu. Pandangan keduanya selurus pada langit senja di sana. Sudah 3 kali Utri bermimpi dan tempatnya masih sama dengan langit yang juga sama. Tidaklah pantas bila pengantinku menangis seperti ini. Utri terdiam merasakan rangkulan erat pemuda itu di pinggulnya. Aku tidak tahu siapa kau dan begitu sebaliknya. Lalu bagaimana kita bisa menikah? Tanya Utri lirih. Awang tersenyum lalu mengecup pucuk-pucuk kepala Utri. Kau akan jadi pengantinku di duniaku. Sebenarnya Utri ingin menyangkal, tapi ia bungkam mengingat banyak sekali bukti nyata dari pertemuan mereka. Saat ini aku pun masih sekolah, rasanya tidak mungkin. Awang tidak menyahut. Ia hanya diam memandang Utri, sama ketika pertama kali menjumpai gadis itu. Awang menautkan kedua jemari mereka, saling menyatu dan menutup tenang di antara satu kecupan terhangat, tepat di sudut bibir Utri yang memerah. Aku akan menunggu. Jika waktu itu telah tiba, aku akan datang menjemputmu. Setelah mengatakan itu, mereka dihampiri 2 hulu balang. Kau hendak kemana? Tanya Utri cemas. Ada rasa tidak rela saat Awang beranjak dari sisinya. Aku harus pergi. Awang pun berpamitan pada Utri, lalu pergi bersama 2 hulu balang. Mereka perlahan menjauh dan hilang di keremangan senja. Utri terbangun saat darah menggoncang tubuhnya. Bangun Ut, bukankah kau harus pergi bersama Makcik Umay? Utri berjingkat bangun sampai pandangannya gelap sesaat. Jam di kamar itu menunjukkan pukul 4 sore. Rasanya Utri baru saja memejamkan mata, tapi nyatanya sudah sesore ini. Aku harus ke rumah Makcik Umay sekarang kak. Bergegaslah Utri pergi ke rumah Umay. Entah karena habis menangis sampai tertidur hingga Utri merasa hatinya sedikit tenang dan lega, atau justru karena bertemu Awang dalam mimpinya. Utri mempercepat langkah, berharap Umay tidak menunggunya terlalu lama. Namun ketika sampai, wanita itu tidak lagi di rumah. Utri panik, lekas putar balik menuju rumah Pak Rahmat. Kalau-kalau Umay sudah di sana. Belum jauh melangkah, sebuah mobil pick up berhenti di sampingnya. Kepala Umay menyembul dari kaca mobil. Masuklah, suruh Umay. Untunglah Umay belum benar-benar pergi. Sebelum datang ke rumah Pak Rahmat, mereka lebih dulu datang ke rumah Tuk Ranu untuk mengambil segala perantai pernikahan anak kepala desa itu. Utri mengekor di belakang Umay. Tiap kali masuk ke rumah besar itu, suasananya tiba-tiba berbeda, dingin dan tidak mengenakan. Mereka melewati lorong dan sampai pada salah satu ruangan lumayan besar. Suasana temaram di dalam sana menambah kesan gotik dengan segala pernak-pernik zaman dulu. Di ujung ruangan ada etalase besar. Di dalamnya terpajang sepasang patung yang menggunakan pakaian adat pernikahan Tionghoa. Apa yang kau perhatikan, Ut? Utri terlonjak kaget. Hampir-hampir ia memekik. Umay mengejutkannya dengan datang tiba-tiba. Umay membuka etalase, lalu mengambil bungkusan besar yang tergeletak di bawah patung pengantin itu. Apa ini, Makcik? Tangan Utri terulur hendak melihat isi dalam bungkusan itu. Akan tetapi, Umay segera menepis tangannya. Kau tidak boleh melihatnya. Ini baju pengantin pesanan anak Pak Rahmat. Utri terduduk meminta maaf atas kelancangannya. Padahal, pakaian itu akan dilihat juga nantinya. Lalu, apa yang salah bila Utri melihat sekarang? Tidak lama datanglah Tuk Ranu menghampiri Utri. Ia memberi wejangan pada Utri sebelum pergi. Kenduri akan diadakan selama 3 hari. Besok hari pertama akan diisi dengan acara ijab kabul dan resepsi. Selama diminta merias, kau harus puasa dan paginya mandi 7 kuntum bunga melati. Utri baru tahu jika jadi perias pengantin pun ada syarat dan pantangan. Iya tuh, sahut Utri paham. Pernikahan terbesar di kampung itu
membuat Umay dan Utri amat sibuk karena selain dipercaya jadi perias, mereka juga dipercaya memajang pelaminan pengantin. Utri pulang sudah gelap dan kali ini pulang sendiri tanpa diantar Umay. Sepanjang perjalanan hingga sampai rumah, tidak tahu sudah berapa kali Utri melenguh sembari mengusap tengkuknya yang terasa panas dan berat. Utri mengira bahwa dirinya hanya kelelahan saja setelah membantu Umay memajang tadi. Untuk itu, Utri memutuskan langsung beristirahat. Hingga subuh tiba, Utri lekas bangun. Pagi ini hatinya terasa muram dan perasaannya rancu sekali tatkala berharap Awang datang dalam mimpinya, tapi sosok itu tidak kunjung muncul hingga terbangun. Pagi itu Dara sudah siap dan rapi, sesuai syarat yang diajukan Tuk Ranu bahwa ia tidak boleh datang sebelum adanya sinar matahari. "Kakak sudah akan pergi?" tanya Utri. "Sesuai permintaan Tuk Ranu, kau sendiri kenapa sudah bangun? Ini masih terlalu pagi." Utri mulanya bangun pagi karena ingin berpuasa, tapi mendadak datang bulan. Dara pun pergi, bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Kasmi hanya menatapi punggung anaknya yang berjalan menjauh. Kemudian setelah azan subuh, Utri pamit pada Kasmi. Tapi wanita itu tidak menyahut. Ia masih marah gara-gara kejadian kemarin. Hari pertama ikut merias pengantin, Utri bersemangat di awal, tapi perlahan surut. Entah apa yang terjadi, saat mulai merias pagar ayu, Utri merasa energinya perlahan terkuras. Padahal ia hanya duduk saja mendadani orang. Ia letih luar biasa sehingga kepala mulai berdenyut-denyut. Pundak serta tengkuk yang dirasa berat sejak kemarin terasa semakin berat, seakan ada beban besar yang sedang ia pikul. Sesekali Utri merenggangkan tubuh menghalau penat itu. "Apa kau berpuasa dan mandi kembang, Ut?" Tiba-tiba Umay bertanya seperti itu seakan ia tahu apa yang terjadi pada Utri. "Iya, Makcik." Utri hanya menjawab sekenanya, berusaha tetap fokus mendandani gadis di depannya. "Kalau kau tidak sanggup, jangan diteruskan, istirahat saja," imbu Umay. Namun Utri menolak dan menyahut bahwa dirinya baik-baik saja. Setengah mati Utri menahan rasa itu sampai akhirnya hari pertama terlewati juga. Utri pulang dalam keadaan lelah yang teramat. Seorang diri ia berjalan di jalan kampung itu. Utri bersenandung menghalau rasa takut yang tiba-tiba menyelimutinya. Setiap kali melangkah, Utri mendengar dengusan nafas kasar di telinganya. Kontan saja Utri menoleh sampai ke belakang, tapi tidak ada sesiapapun di jalanan. Takut membuncah, Utri mempercepat langkah. Penerangan yang tampak di depan rumahnya membuat rasa was-was Utri sedikit mereda. Ia lekas masuk ke rumah membawa rasa takut. Entah apa tadi, yang jelas Utri mendengar beberapa kali orang mendengus di sampingnya. Utri segera membersihkan diri, lalu makan, setelah itu tidur. Sedangkan Dara belum juga pulang. Baru saja hendak merebahkan tubuh, tiba-tiba seperti ada energi yang menarik tubuhnya sampai Utri terjerembab di lantai. Tubuhnya lemas seketika. Tungkai kaki sama sekali tidak bisa digerakkan. Ia terbujur kaku di samping ranjang. Pundaknya panas serta dada sesak seakan ingin meledak. Dalam keadaan setengah sadar, Utri merasakan ada sosok makhluk besar berbulu dengan aroma yang sangat memualkan menindih tubuhnya. Utri berusaha membuka mata dan berteriak, tapi semuanya tidak bisa ia lakukan sama mengatup rapat. "Tolong, seseorang, tolong aku." Utri hanya bisa berteriak dalam hati, berharap ada ibu atau kakaknya datang ke kamar. Kedua tangan Utri terkepal kuat sampai kuku-kuku jarinya memutih. Dalam diam Utri ketakutan tatkala merasakan tangan berbulu itu mulai menggerayangi tubuhnya. Meleleh air mata Utri. Utri hanya bisa berteriak dan memberontak dalam hati. Tubuhnya gemetar. Mendadak aroma kenanga menguar dari sampingnya. "Jangan ganggu wanitaku." Setelah bentakan garang itu, makhluk yang nyaris memerawani Utri mungkin telah lenyap entah kemana. Sebab Utri tidak lagi merasakan sesuatu yang menindih tubuhnya. Walau tidak bisa membuka mata, tapi Utri bisa memastikan bahwa itu adalah Awang. Utri merasakan sentuhan lembut di dahinya, lalu merasakan Awang membenahi pakaiannya yang tersingkap. "Wahai wanitaku, tubuhmu sedang kotor.
Jangan banyak berkeliaran di luar rumah. Bisikan lembut itu menggetarkan gendang telinga Utri. Ia pun baru ingat bila memang sedang datang bulan. Jangan pergi, mohon Utri dalam hati, manakala genggaman tangan Awang mulai mengendur. Namun, genggaman itu benar-benar terlepas saat Kasmi masuk ke kamar. Siapa itu? Utri merasakan lantai papan itu berdentam. Kasmi menghampirinya dengan gusar. Utri, bangun! Hampir Utri terkena sepakan maut dari Kasmi. Ketika Kasmi menggugah, barulah Utri tersadar. Kenapa pula kau tidur di lantai? Utri mengerjapkan mata, lalu perlahan berdiri menghadapi Kasmi. Tidak dipungkiri, tubuh Utri masih bergetar atas kejadian mengerikan yang baru dialami. Jika Awang tidak datang, sudah pasti hal paling menjijikan tidak akan pernah Utri lupakan sepanjang hidup. Kenapa, Mak? Mendadak Utri tergagap bisu. Wajah Kasmi tampak gusar sekali. Kecemasan tidak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Kau lihat jam berapa? Sudah jam 9. Kenapa Dara belum pulang? Dia pergi pagi sekali dan belum pulang sudah semalam ini. Kerja apa itu? Utri malah jadi bulan-bulanan Kasmi. Tidak ada tempat pelampiasan lain bagi Kasmi selain Utri. Mungkin kakak dalam perjalanan, Mak. Utri hanya bisa menjawab seperti itu untuk menenangkan Kasmi. Bisa jadi juga kan, mengingat rumah Tuk Ranu lumayan jauh. Jika bukan melihat wajah Utri yang pucat, mungkin Kasmi sudah meminta Utri untuk menyusul Dara saat itu juga. Kau ini memang tidak bisa diandalkan. Kasmi mendengus jengkel meninggalkan Utri. Jujur saja Utri pun merasa resah tatkala Dara belum juga menampakkan batang hidungnya. Bukannya hari sudah gelap sejak tadi. Rasa gelisah membuat Utri tidak bisa diam. Sesekali ia mendongak ke jendela memastikan kedatangan kakaknya. Aku tunggu sebentar lagi, gumamnya. Bila dalam 1 jam Dara tidak juga pulang, Utri akan segera menjemputnya. Sementara orang yang ditunggu sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dara duduk di samping ranjang, begitu telaten dan pelan menyekat tubuh Arai dengan air bunga yang sudah dicampur bunga melati. Sesuai perintah Tuk Ranu tadi pagi bahwasanya Arai harus dimandikan sebelum atau setelah hilangnya matahari. Oleh sebab itu, sudah semalam ini Dara belum juga pulang. Merepotkan memang, merawat orang sakit seperti Arai bukanlah mudah. Dara hampir menyerah di awal-awal. Aroma tidak sedap yang menguar dari luka Arai membuat Dara tidak kuasa menahan mual. Tetapi setelah seharian mengurus Arai, Dara jadi terbiasa. Aku berdoa semoga kau lekas sembuh, walaupun aku tidak tahu kau sakit apa sebenarnya, ujar Dara pelan sembari terus menyekat tubuh Arai. Pemuda itu memejamkan mata. Entah memang sudah tidur atau belum, seharian ini Dara benar-benar seperti merawat mayat hidup. Arai hanya diam dengan pandangan kosong tanpa berkata sepatah kata pun. Selesai membersihkan tubuh Arai, Dara membuang sisa air yang sudah beraroma menyengat itu di belakang rumah. Kemudian berjalan ke arah sumur yang terletak tidak jauh dari sana. Hanya pancaran samar dari rumah panggung sebagai penerangan Dara. Rasa was-was mulai menggerayangi Dara. Saat hendak menjatuhkan ember ke dalam sumur, tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas. Dara terlonjak kaget, nyaris ikut jatuh ke dalam sumur. Ludah Dara tertekuk kasar, matanya bergerak gelisah, melirik ke kiri dan kanan. Kala itu juga Dara melihat seorang nenek tua berdiri di balik pepohonan memandang sinis ke arahnya. Sudah setakut itu, tapi Dara masih berusaha mengontrol diri. Bayangan putih yang sempat melintas tadi kini melayang-layang di atas sumur hingga rambut panjangnya berayun-ayun mengenai tangan Dara. Demi apapun, Dara tidak berani mendongak. Tubuhnya bergetar hebat, ia ketakutan setengah mati. Dara hanya bisa mengisi tempayan itu dengan seember air. Kemudian setengah berlari meninggalkan sumur. Suara tawa cekikikan yang timbul tenggelam mengiringi langkahnya. Dara lekas masuk ke rumah menutup pintu rapat-rapat. Langkahnya sampai terseok karena takut dan gemetar. Ia berjalan ke kamar Arai memastikan keadaannya. Syukurlah, Dara bernapas lega melihat Arai tidur dengan tenang. Seorang diri Dara duduk di ruangan luas yang tanpa partisi itu. Ia berusaha menenangkan diri.
setelah tadi nyaris pingsan ditemui makhluk tidak kasat mata. "Aku akan mati ketakutan kalau begini setiap hari," gerutunya. Dara merutuki pantangan yang diajukan oleh Tuk Ranu yang tidak mengizinkannya keluar rumah dikala masih tampak sinar matahari. Di saat sedang duduk-duduk menenangkan diri, Dara dikejutkan pula oleh suara ketukan pintu. Ia mematung diam. Ketukan pintu itu semakin keras tatkala Dara tidak membukanya. Ia memegang pesan Tuk Ranu bahwa jangan sekali-kali membuka pintu bila ada yang mengetuk, bagaimanapun keadaannya. Suara itu tidak berhenti. Dara takut Arai akan terbangun oleh suara berisik itu. Alhasil ia berjalan pelan lalu mengintip dari balik celah pintu. Dilihatnya Tuk Ranu sedang berdiri di depan pintu. Sekali lagi Dara bernapas lega. Sebelum membuka pintu, ia masih sempat menemui Arai untuk berpamitan. "Aku pulang dulu karena Tuk Ranu sudah datang. Semoga kau tidur lelap," ujarnya pelan. Dara pun membuka pintu dan tidak lupa berpamitan pada Tuk Ranu. Keluar dari rumah panggung, Dara mempercepat langkahnya melewati sedikit hutan menuju rumah Tuk Ranu. Langkahnya tergesa tanpa menoleh ke sana kemari. Pandangannya selurus ke depan karena takut melihat yang tidak-tidak nanti. Hampir mendekati rumah Tuk Ranu, Dara malah melihat wanita sepuh itu keluar dari rumah bersama salah satu abdinya. Mata Dara spontan melebar sempurna, jantungnya berdegup kencang. Ia pun tersadar bahwa Tuk Ranu selalu pergi bersama abdinya. Kalau itu Tuk Ranu, lalu yang tadi datang siapa? Dara membalik badan, lalu berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah panggung. Ia berdoa-doa agar tidak terjadi sesuatu pada Arai. Dari kejauhan dilihatnya pintu rumah itu terbuka lebar. Ia semakin cepat berlari terburu-buru masuk menuju kamar Arai. Di sana, Arai yang tadi ia tinggalkan dalam keadaan tidur, kini sudah duduk di sisi ranjang. Kepala Arai menoleh pelan ke arah Dara, melempar pandangan tidak suka. Ia bergumam-gumam sembari menatap Dara. Tiba-tiba, Arai mengamuk menyerang Dara saat itu juga. Tangan kokoh Arai seketika mencengkram kuat leher Dara, menyudutkan tubuh itu di dinding kamar. Urat pelipis Dara menegang membelot dahi. Matanya bergerak liar dengan wajah yang sudah memerah. Arai mencekiknya dan meracau dengan bahasa Melayu lama yang sama sekali tidak dimengerti Dara. Tubuh Dara mulai lemas, dadanya kembang kempis tatkala asupan oksigen di sekitar mulai menipis. "Lepas!" Dara seketika terkulai ambruk di lantai saat cengkraman itu terlepas dari lehernya. Nyaris Dara meregang nyawa malam itu di tangan Arai. Saat melihat Tuk Ranu, Arai langsung bersimpu menyembah kaki Tuk Ranu, lalu beringsut ke sudut kamar ketakutan. Kemarahan tidak bisa disembunyikan dari wajah Tuk Ranu. "Lancang!" Tepat setelah teriakan itu, Arai tergeletak tidak sadarkan diri. Abdi Tuk Ranu segera membopong tubuh Arai ke ranjang, kemudian membantu Dara berdiri. Dara shock bukan main. Lagi-lagi ia harus mengalami hal mengerikan sampai-sampai suaranya tercekat. "Kau ini!" Tuk Ranu menunjuk geram. Telunjuknya sampai bergetar menahan amarah akibat kelalaian Dara. "Baru sehari kau bekerja, tapi sudah membuat kacau seperti ini. Kenapa kau tidak mengindahkan perintahan awak? Apa kau mau cari mati?" Habis-habisan Dara dimaki oleh Tuk Ranu. Seonggok kalimat pedas dan tajam yang Tuk Ranu keluarkan membuat Dara tidak kuasa menahan air mata. Ia terduduk menangis. "Tadi memang ada yang mengetuk pintu, Tuk. Kulihat itu Datuk, jadi aku buka pintunya," sahut Dara berusaha membela diri. Kemarahan Tuk Ranu bukan mereda, justru kian meradang. Dalam hal seperti ini, ia tidak menerima alasan apapun. "Kau sudah tahu kalau awak tidak pernah mengetuk pintu. Ini rumah awak, kenapa awak harus mengetuk pintu?" Dara tidak berkutik diherdik Tuk Ranu sedemikian. Sungguh, ia lebih takut dengan kemarahan Tuk Ranu daripada sosok tidak kasat mata yang berkeliaran di luar sana. Dara sampai tidak berani menegakkan kepala sebab kilatan mata Tuk Ranu seakan membunuhnya. Tuk Ranu pun meminta Dara untuk segera pulang saja. Sepanjang keluar dari rumah panggung, Dara terus menangis. Ia sudah shock atas serangan Arai yang tiba-tiba, ditambah pula kemarahan Tuk Ranu. Sial sekali harinya. Kebetulan Dara berpapasan dengan Umay yang datang ke rumah Tuk Ranu hendak mengambil sisa barang
untuk acara kedua pernikahan anak Pak Rahmat. "Dara, apa yang terjadi sama kamu?" tanya Umay. "Tuk Ranu marah sama aku." Umay mengambil barang sebentar, kemudian mengajak Dara pulang bersamanya karena hari sudah semakin malam. Dara tidak menolak. Dia ikut masuk ke mobil pickup itu. "Tuk Ranu jarang marah. Apa sekiranya yang telah kau lakukan sampai mendapat kemarahannya?" Dari awal sampai akhir Dara menceritakan kejadian ngeri tadi sambil berurai air mata. Umay hanya manggut-manggut seraya menenangkan Dara yang kembali terisak. "Wajar bila Tuk Ranu marah. Dia tidak ingin terjadi hal lebih mengerikan sama cucu kesayangannya." Dara sedikit tercengang mendengar penuturan Umay. "Makcik, are cucu Tuk Ranu kah? Tapi kenapa tadi dia menyembah kaki Tuk Ranu sambil ketakutan?" Umay mendesah, lalu pandangannya lurus ke depan, enggan menjawab rasa penasaran Dara. "Segera hapus air matamu. Kalau tidak, orang tuamu akan mengira yang bukan-bukan nanti." Bukan jawaban itu yang ingin Dara dengar, tapi sudahlah. Ia pun tidak ingin juga dikatai lancang karena ingin tahu segala urusan orang lain. Walaupun sebenarnya ia penasaran setengah mati. Air mata Dara mungkin sudah mengering, tapi wajah sembabnya tidak bisa disembunyikan. Kasmi yang menunggu di depan rumah spontan berdiri ketika melihat mobil mendekat. Keluarlah Dara disambut oleh pandangan lega ibunya. "Kenapa kau pulang malam sekali? Ini kau habis menangis?" Dara sudah tahu ibunya bertanya. Untuk itu ia sudah antisipasi sejak dalam perjalanan tadi. "Iya, aku menangis, Mak. Aku ikut berlinang mendengar cerita sedih Tuk Ranu. Sebab itulah aku baru pulang, masih menemaninya tadi." Terpaksa Dara berbohong. Tidak mungkin ia berkata jujur pada ibunya. Kasmi sedikit dongkol dibuatnya, tapi tidak mengapa. Asal anak semata wayangnya sudah di rumah. Kepulangan Dara membuat Utri ikut lega. "Aku baru mau menyusulmu, Kak." Dara tidak menyahut, diam tercenung. "Kak," gugah Utri. Dara terkesiap, sontak memeluk Utri erat. Ia kembali menangis sambil menceritakan kejadian tadi dengan lirik. Utri pun terperangah mendengarnya. "Aku tidak menyangka kalau Arai itu cucu Tuk Ranu, Kak. Sakit apa dia sebenarnya sampai seperti itu?" Dara pun menggeleng tidak tahu. Memang bukan sakit biasa yang diderita oleh pemuda itu. Sungguh, Arai serupa embun yang menyimpan misteri, layunya kuntum melati. "Kalau dia bisa diajak bicara, pasti aku akan tahu dia sakit apa. Tapi dia sama sekali tidak bicara, Ut," tukas Dara. Akhirnya kakak beradik itu menjalani malam dengan kejadian mengerikan yang mereka alami masing-masing. Utri tidak bisa tidur, begitupun Dara. Keduanya termenung dalam lamunan masing-masing. Teringin sekali Utri menceritakan mimpi yang dialaminya selama lebih dari seminggu ini. Tapi tidak yakin. Ia melirik Dara yang berbaring terlentang menatap langit-langit kamar. Perasaan yang membuncah itu membuat Utri menyerah. Ia pun memutuskan untuk bercerita perihal mimpinya. "Kak, kau tahu?" Dara menoleh mendengarnya. "Beberapa malam ini aku bermimpi bertemu seorang lelaki. Di pertemuan pertama, dia meraja simbol di dada kananku yang katanya itu adalah simbol perjodohan dari keluarganya." Semula Dara tidak percaya. Tetapi saat Utri menunjukkan simbol itu, alis Dara bertaut, heran antara percaya dan tidak. "Senyata inikah?" Setelah Dara sembari terus memperhatikan tanda kepemilikan pemuda itu di dada adiknya. Keduanya kembali larut. Semuanya tampak di luar nalar. Walaupun sebenarnya di daerah mereka hal-hal seperti itu bukanlah hal yang patut diherankan, mengingat memang masih kental akan kemistisannya. Waktu seperti tidak memanjangkan malam. Tahu-tahu saja kokokan ayam sudah terdengar. Semalaman kakak beradik itu tidak tidur. Rasanya baru pulang dari pekerjaan dan kini harus memulai lagi hari berat itu. "Jalani saja, Ut." Tanda Dara mengakhiri bahasan mereka. Memang mereka bisa apa selain menjalaninya. Dara bersiap secepat mungkin karena takut melanggar pantangan. Sedangkan Utri masih betah duduk di ranjang. "Kak, hati-hati." Dara pun mengangguk, lalu pamit pada Utri dan ibunya yang juga sudah menunggu.
"Dara, kau pulanglah awal-awal, jangan pulang macam semalam." Dara hanya tersenyum. Ia tidak bisa berjanji akan hal itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.